Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita review materi ya, jadi review tulisan. Anda silahkan yang mau di ini contoh tulisannya silahkan dikirim ke grup ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Mungkin bisa tiga kayaknya. Ya, saya tunggu ya. Sambil nunggu, silakan absen dulu. 29 dari 43. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Ya, kita baca bersama aja nanti dari Anda kalau perlu juga download aja ya ininya filenya. Oke. Oke, kita breakdown dulu ya abstraknya ini. Konteksnya, Fani ada ya Fani ya? Hadir Pak. Ya, oke. Jadi Anda menulis apa namanya tasnya sudah cukup lengkap ya ininya ya. Yang atas sama ekspektasinya belum ya, belum tercover kayaknya. Jadi Anda ini tasnya mulai dari ini ya, ya bisa kita katakan mulai dari sini ya. Jadi sampel air dan seterusnya ini ya sudah cukup lengkap ya. Ini tasknya. Terus saya pindah aja, saya tulis di sini ya. Nah ini konteksnya apa deh? Jadi kenapa kok Anda ini tujuannya untuk mengetahui kualitas we want untuk mengetahui
tes. Sama aja. Oke, tujuan untuk mengetahui kualitas air ini ya. Yang ada saat ini apa kondisinya? Kita nggak tahu kualitasnya air ya. Iya, Sebenarnya Pak. untuk apa? Ya, untuk apa ini? Soalnya itu beberapa sumur di sini tuh dari tampilannya tuh ada yang berwarna hijau gitu, Pak. Namun masyarakat di sini tuh masih ada yang pakai buat nyuci sayur, buat gitu-gitu, Pak. Oke. Kualitas air. Mungkin kayak gini ya. Terus apa? Kualitas air ini, Anda tulis saja kualitas air ini untuk apa aja sih deh? Untuk mencuci, apalagi? Mandi, Pak. Mencuci juga, nyuci, masak juga. Iya. Ya kamu tulis apalah nanti. Dan sangat penting diperhatikan karena apa ini kesehatan ya terutama ya. Masak, mandi dan gitu. Nah, tulisan alasannya ya dek ya, Anda cari ya. Terutama terkait dengan kesehatan seperti itu. Mungkin ya saya nggak tahu Anda maunya ke arah mana. Terus masuk ke masalah yang ada di desa misalnya kayak gitu ya. Ekspektasinya apa? Kalau sudah Anda tahu apa namanya informasi ini mau digunakan untuk apa, Dek? Untuk mengedukasi warga, Pak, atau kalau enggak untuk penelitian lebih lanjut untuk bagaimana cara biar air itu bisa bebas dari pencemaran. Oke, informasi kualitas air di ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan misalnya ya apa treatment ya, perlakuan menentukan ya ini pengolah apa ya sebenarnya perlakuan apa misalnya perlakuan fisik, kimiawi ataupun biologis misalnya ya. Pengolahan air kita sudah menentukan pengolahan air
sehingga layak akan misalnya memenuhi syarat ya, syarat layak untuk digunakan, misalnya kayak gitu ya. Oke. Oke. Oh, kamu lebih ke bakterinya ini ya. Nanti kamu tulis saja ya nanti ini ya. Berarti nanti konteksnya lebih ke arah misalnya karena Anda anak biotek ya, ini kualitas mikrobiologi mungkin ya, Dek ya. Iya, Pak. Kualitas ya misalnya kayak gitu ya. Atau kualitas air ya. Terus Anda nanti lebih dalam lagi di sini mungkin ya, saya nggak tahu ya, kualitas mikrobiologi. Maunya arahnya ke arah mikrobiologi misalnya ya. Tapi Anda nggak hanya mikrobiologi kan berarti? Ini malah nggak ditulis yang mikrobiologi. Oh, ini E. coli ya. Mungkin E. coli-nya jangan dibatasi, Dek. Jadi kamu nuliskan mikroorganisme ya. Kalau bakteri coliform gitu boleh nggak, Pak? Atau mikroorganisme aja? Umum saja, nanti kan Anda ya bisa sih. Yang umum apa yang ada di ini? Anda tulis saja ini coliform dan lain-lain ya, yang berbahaya, sekiranya seperti itu. Tulis saja di sini. Iya, Pak. Jadi ada kaitannya sama bidang Anda kan, biotek kan. Nah, oke. Saya kira sudah cukup tertata ya ininya, tulisannya. Dan nanti ini nggak usah dipisah gini ya, Dek ya. Jadi satu saja kolomnya ya, nggak usah dipisah. Baik, Pak. Ini ya, saya tulis saja ini. Oke, ini Anda pendahuluan sudah merujuk ke, nah ini rujukannya mana, Dek, pendahuluan, Dek? Ini masih kurang ya rujukannya berarti. Oke. Masukkan untuk pendahuluan ya, saya tulis di sini aja. Jadi kamu harus nulis tentang ini, jadi ini sudah ada rujukan. Oke, mungkin ini deh rujukan terkait air. Yang ini ya rujukan rujukan ilmiah ya. Regulasi ya, regulasi sudah oke, rujukan ilmiahnya kurang ya terkait air. Air terus oh iya ini formatnya ya ini ya.
Spasi. Oke. Sebentar ya, Dek ya. Sebentar. Oke, metode penelitian ini dilakukan di ini daerah Anda sendiri toh, Dek? Iya, Pak. Sana, oke. Analisanya nanti maunya di lab di sini gitu ya. Ceritanya seperti itu. Boleh ya, nanti misalnya karena Anda biotek kan lebih di sini ya, nanti saya mulai apa ya, terus di sini aja ya. Organisme mungkin lain ya, misalnya kayak gitu ya. Analisis mutunya sudah ya. Itu ini mungkin masukannya apa namanya, air ditampilkan ada supaya kelihatan deh. Jadi dari permen ini loh standar mutunya ya, standar mutu. Metode saya kira sudah oke. Nanti di misalnya nggak apa, ini kan nggak cukup satu halaman ya, jadi Anda spasinya satu saja, terus jangan diberi kolom kayak gini. Nanti dipersingkat aja. Jadi kayak pengukuran pH itu kan nggak perlu dijelaskan apa namanya tata caranya, misalnya detailnya seperti apa kan. Anda fokuskan ke mikrobiologinya saja ya. Tapi tetap ini disinggung ya. Jadi sampel akan diukur pH-nya menggunakan pH meter misalnya. Cukup seperti itu saja ya. Terus apa namanya TDS dan menggunakan apa kayak gitu. Ya, alat dan bahan juga saya kira nggak perlu semuanya Anda tuliskan apa full ya. Jadi alat yang ini saja apa, yang pokok-pokok saja. Kita akan penelitian sudah oke. Analisisnya ya gini aja deh, apa kayak misalnya ini ya, dua kali ulangan cukup disebutkan satu kali ya. Jadi di awal dijelaskan semua analisis dilakukan secara apa, dilakukan tiga kali misalnya. Cukup satu kali, cukup ditulis satu kali. Jadi Anda tidak perlu ulang-ulang di bawahnya. Ya. Biasanya itu ditaruh di akhir biasanya. Seperti itu ya.
Nah, ini enggak perlu ditulis kayak gini ya. Ya, pokoknya yang sama-sama itu nanti disederhanakan, dijadikan satu ya. Baik, Pak. Terus E. coli misalnya uji mikroba yang akan diuji adalah 1, 2, 3 sesuai metode ada rujukannya ya, sesuai metode dari ini misalnya, atau menggunakan sequencing, kan sederhana langsung ya. Jadi untuk uji mikrobiologi Anda langsung aja gunakan, kalau ini terlalu lama ini ya, jadi Anda butuh kepastian kan, butuh kepastian itu Anda lakukan sequencing berarti ya, dilakukan dengan sequencing ya. Kalau sequencing itu Anda ngirim sampel koloni misalnya, jadi Anda menjelaskan saja preparasi sampel Anda, jadi dari air itu ditumbuhkan ke dalam media apa kan gitu kan. Terus media yang spesifik misalnya saya nggak tahu ya Anda mau pakai apa. Terus koloni yang tumbuh itu nanti di isolasi, terus dikirim ke perusahaan misalnya ke PTA untuk dilakukan sequencing untuk identifikasi, untuk konfirmasi identitas bakteri misalnya seperti itu. Ya sudah, itu cukup, nggak perlu panjang lebar kayak gini ya. Anda cukup menjelaskan seperti itu. Ini saya save dulu ya. Oke, sudah jelas jadi ya? Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Sama. Lagi nggak ini? Sudah share. Oh, nggak ada. Yang lain ada nggak? Oke, yang lain? Ada lagi yang mau share? Sudah saya kirim ya ke grup. Mana yang lain? Sudah sampai mana ini? Sepi rek, ayo rek. Pada ngantuk tadi ini. Ayo yang lain. Masuk arek 30. 43 enggak ada yang ini. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau share, silakan, saya tunggu ya. Maksudnya, yuk gak apa-apa, share aja, kamu share aja. Yuk gak apa-apa. Yang nyuruh selesai dulu siapa? Ini kalau Caroline sudah ada ini, guys. Saya nggak nyuruh, sudah selesai hari ini kok ya. Oke, ini punyanya Caroline. Mana tadi share-nya ini? Ini sudah belum saya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya. Oke, dibaca sama-sama link konteks.
Oke, jadi ini harus diperbaiki dulu ya. Ini ada yang sama. Ya, dia nih ya. Konteksnya limbah. Saya langsung ini aja deh ya, supaya Anda limbah kepala udang ya masih. Ini dari mana, Dek? Ini siapa lagi? Caroline. Limbah kepala udangnya dari mana, Dek? Dari industri pengolahan udang sama pembekuan udang gitu, Pak. Di industri pengolahan udang gitu aja ya. Iya. Limbah kepala udang dari industri pengolahan udang masih sering dibuang. Ini dibuangnya di mana, Dek, biasanya, Dek? Di sekitar laut gitu, Pak, di tepi pantai gitu. Jadi kayak menumpuk, saya baca dari jurnal kemarin. Terus bau, ya mesti bau ya. Iya. Limbah kepala udang dari sekitar pantai ya itu berarti ya. Iya, Pak. Mari lingkungan sekitar pantai. Iya, di sekitar pantai. Oh, gini lah mencemari. Tidak sedap. Oh, ini ada mencemari lingkungan. Ya, Strana. Ini limbah what we have. Ini Anda bisa masukkan datanya di data apa namanya berapa banyak ya, misalnya seperti itu. Limbah kepala udang. Data we have itu data limbah kepala udang. Terus misalnya kandungan apa misalnya nutrisi, saya nggak tahu ya kandungan nutrisinya. Gitu. Ini ditampilkan dulu datanya ya. Jadi yang kita punya sekarang itu sekian banyak kepala udang. Ini mau dipakai apa, Dek? Jadi kandungan ini yang relevan ya, kandungan saya nggak tahu. Ini mau dipakai untuk Dari limbah kepala udang itu diambil ekstraksinya, Pak. Nanti dibuat tambahan pada pembuatan kerupuk udang. oh jadi kayak ini ya apa flavor ya. Iya. Untuk datanya saya masukkan ke bagian pendahuluan, Pak. Loh iya, tapi ini juga penting di abstrak itu supaya orang lihat signifikansinya. Jadi limbahnya berapa banyak, terus misalnya ya kandungan nutrisi atau apa senengnya yang relevan berarti nutrisi kan. Yang relevan saja yang dimasukkan di mana senengnya tadi. Wah, flavor ya. Senyawa flavor. Flavor untuk ya ini kan untuk pangan kan ya. Terus yang Anda mau, ini kan yang kita punya kan, jadi intinya itu kita punya bahan yang berpotensi untuk digunakan kan gitu kan. Nah itu berapa banyak, terus kandungannya apa saja.
Terus ini saya teruskan aja ya. Menggunakan ini, menggunakan sumber, menggunakan apa? Limbah dan memanfaatkan ya itu ya. Memanfaatkan untuk apa, untuk apa, kerupuk ya, saya nggak tahu. Iya, Pak. Untuk bahan, terus tetap ada limbahnya berarti ya Dek ya nanti ya. Nanti kamu ekstrak gitu toh, kalau sudah Iya. diekstrak nanti baunya hilang gitu, saya nggak tahu. Iya, baunya berkurang. Berkurang. Terus sisa limbahnya untuk apa? Bisa diolah gitu ya? Saya nggak tahu ya. Iya, Pak. Liver atau aroma berarti ya. Ya nanti Anda olah ya, pemanfaatan limbah. Terus ini sudah pernah dilakukan orang kan berarti? Anda Iya, tapi masih banyak sedikit. Tapi masih sedikit, Pak. Mau mereplikasi, nggak apa-apa, mereplikasi itu tidak apa, atau mengembangkan lebih lanjut ya. What we want, terus yang sudah dilakukan orang apa? Terkait ini, berarti what we have yang sudah dilakukan orang ya. Kamu, yang mau kamu tuliskan apa ini? Task, ini apa ini? Nanti kamu mau ini ya, untuk mengadakan, saya akan menggunakan apa dek, menggunakan saya nggak tahu kamu mau pakai metode atau pelarut atau apa ya, terserah ya. XYZ apa sih dan seterusnya, saya nggak tahu. Jadi Anda mau ini mengembangkan sendiri atau meneruskan yang sudah ada? Nanti kalau meneruskan yang sudah ada dituliskan di sini yang sudah dilakukan orang berarti ya, kayak gitu ya. Iya, Pak. Terus berarti what we want-nya berarti tidak ini kalau sudah dilakukan orang, misalkan untuk mengembangkan, untuk meningkatkan efisiensi atau untuk apa, membandingkan pelarut misalnya ya, jadi tergantung Anda nanti ya, tapi setidaknya sudah ini sudah bagus, sudah mengerucut ke arah yang Anda mau lakukan ya. Jadi ini nanti lebih spesifik, ini nanti dikasih data ya, data misalnya kalau memang sudah pernah dilakukan orang misalnya, efisiensinya rendah atau apa, itu dituliskan di sini ya. Jadi ini akan tergantung pada apa yang mau kamu lakukan. Terus ekspektasinya nanti ya, ekspektasinya kan berarti ini sudah ditulis ya. Ini tidak mencemari lingkungan. Oke. Ya, intinya pencemaran tadi berkurang kan gitu. Iya, Pak. Good. Loh, lah ini apa ini? Ini sudah ada di sini abstraknya. Oh, ini kamu orek-orekannya tadi.
Iya, Kak. Oh, ya Kak Popo. Jadi nanti dikembangkan aja nanti di sini ya abstraknya. Ini nanti nggak usah ditampilkan ya yang ini ya. Jadi langsung aja tulisan jadinya ya. Udang merupakan bahan. Ya susunannya aja bisa di switch seperti yang di atas ya. Jadi ini masih terlalu panjang konteksnya ya. Wait, sampai sini ya konteks. Boom, it's too long ya. Anda persingkat dengan cara seperti ini ya. Ini nanti bisa masuk ke pendahuluan. Jadi kita di abstrak itu tidak terlalu banyak mengambil tempatnya untuk konteks ini loh maksudnya. Jadi terlalu panjang nanti. Konteks bisa 1-2 kalimat saja ya. Oke, perhatikan kata ini sering sekali anak-anak langsung titik sehingga ya. Jadi tolong dihindari kata sambung itu jangan di depan kalimat ya. Oke, Anda mau ambil kaldu. Oke, jadi masalahnya kurang spesifik aja ya, Dek ya, yang mau dilakukan apa ya? Iya, Pak. Ini kan masih belum dideskripsikan ya perlakuannya. Oke, terus pendahuluan. Saya kira Anda nanti bisa expand sendiri ya dari abstrak, metode, di bahasa Indonesianya itu bahan deh ya. Material and methods, bahan dan metode. Nanti misalnya bisa dituliskan alat dan bahan kalau butuh, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi saya senang jadi Anda misrahkan tahapannya dengan seperti ini supaya jelas ya. Pembuatan kerupuk udang dengan menggunakan flavor. Berarti Anda satu ini, berarti ini langsung sampai ke pembuatan kerupuknya ide ya berarti ya? Iya, Pak. Oh, kalau gitu ya nanti narasinya ya sedikit diubah di sini berarti ya. Anda berarti kan mengembangkan ini prototip produk misalnya kerupuk udang dari menggunakan ini kan. Jadi membuktikan bahwa bisa digunakan kan gitu ininya limbahnya. Ya, ya nanti sedikit saja ditambah di sini nanti ya. What we want berarti mengembangkan kerupuk udang dari ini. Kita menggunakan senyawa aroma yang diekstraksi dari ini. Gitu. Oke, saya kira itu ya masukan dari saya sudah cukup bagus untuk direvisi, difinalisasi nanti ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oh, ini ada lagi. Pun sudah kelihatan ya.
Oke, penyanyi akun dulu sudah pernah, Dek? Belum ya? Produksi PHA dari glukosa menggunakan E. coli rekombinan. Oke, kita tulis dulu konteksnya ya. Text what we want, how we have. Oke, ya ekspektasinya ini saya nggak tahu dasarnya apa ya ini. Langsung ditulis angkanya gini ya. Oke, tasnya ngapain ini? Ini belum jelas sih mana yang tasnya ya. Atau yang tasnya yang kamu maunya ini adik. Oh, kebalik ya ini ya. Oke, PHA. Masalahnya apa sih, Dik, saja, Dik? Ya, jadi hipotesisnya apa? Ini kan Anda mau, saya nggak tahu ini fungsi gen ini. Jadi Anda di sini itu kalau mau set konteks ini berarti sudah harus spesifik ya. Anda kan mau menyebutkan ini ya. Misalnya, saya nggak tahu hubungannya poli PHA sama FATG ini apa. Ini saya nggak tahu. Jadi yang harus kamu jelaskan itu kondisi saat ini yang sudah ada. Jadi
ini nggak boleh kamu bilang kayak gini. Jadi sudah harus spesifik. Yang kita punya saat ini adalah misalnya ada sekian bakteri yang sudah digunakan, yang sudah dikembangkan untuk memproduksi polihidroksialkanoat. Namun produktivitasnya misalnya masih rendah, ya. Salah. Jadi kamu bilang saat ini strain yang sudah dikembangkan untuk produksi PHA bagaimana masalahnya apa misalnya terkait produktivitas ya, misalnya gini, kamu bilang ya kita seperti tadi ya, misalnya Anda ini data ya, misalnya rendah itu seberapa harus ditulis ya, namun produktivitasnya masih rendah. Misalnya saya nggak tahu ya rendah itu berapa. Anda misalnya yieldnya yield yang dihasilkan adalah sekian, saya nggak tahu ya. Misalnya kamu bilang salah satu bottleneck ya, salah satu bottleneck yang ada ya. Bottleneck, kamu tahu bottleneck kan ya? Jadi yang tahapan yang menghambat proses ya. Hah? Kamu tahu botol kan? Layar botol, iya, bawahnya kan besar, layarnya kan pendek. Ya, bottleneck itu. Jadi bottleneck itu kalau kita lihat di dalam proses itu adalah tahapan proses yang yang menghambat, istilahnya apa? Yang menghambat ya, yang dalam tanda kutip ininya yang menjadi apa istilahnya? Yang menjadi penghambat dari keseluruhan proses itu karena kecil misalnya ininya ya, outputnya ya, itu namanya bottleneck. Salah satu bottleneck yang misalnya belum dapat diatasi. Adalah saya nggak tahu ya, kamu bilang aja apa, kamu tuliskan di sini misalnya X ya. Setelah ini misalnya dapat dibantu diatasi nah ini yang kamu tuliskan. Jadi kamu harus memperkenalkan ini konteksnya di sini sih, kita supaya jangan tiba-tiba ada pemain baru di sini ya, orang akhir FABG itu apa, kamu memperkenalkannya di sini ya. Jadi konteksnya ini sudah apa ya, sudah langsung istilahnya konteksnya jangan terlalu lebar ya, nanti orang bingung. Misalnya dengan menggunakan gen FABG
Dan Anda tuliskan di sini, misalnya previous attempts, saya menyisipkan oke. Baru yang misalnya yang robust ya, kata bahasa Indonesia nggak tahu ya robust itu. Mungkin ada cari tahu nanti ya. Oke, misalnya gen pakai ke dalam E. coli. Ini nanti kamu perbaiki sendiri ya, anunya ya. Masih terkendala atau saya nggak tahu ya, ini saya ngarang ya. Kamu ini gambaran aja, jadi bagaimana kita menyusunnya ya. Masih terkendala. Nah, terus kamu mencoba masih terkendala, ya jadi kemungkinannya apa seperti itu, atau belum dilakukan misalnya ya. Jadi ini ngarang ya. Jadi ini kan gapnya, jadi Anda menunjukkan gapnya ya, gap misalnya ya, jelas ya gapnya ya. Misalnya ini ya, atau misalnya ya misalnya ada masalah lain, kamu harus cari ya masalahnya apa ya. Nah, terus yang kamu lakukan, yang kamu inginkan kan gitu, mendapatkan E. coli yang telah disisipi gen FABG kan gitu. Atau ini bukan upayanya ya, gen FABG yang sudah misalnya ya, ini misal lain ya, gen FABG yang disisipkan ke dalam transformasi E. coli atau misalnya tidak fungsional, saya nggak tahu ya. Kamu cari tahu pun ya nanti ya masalahnya apa. Terus kamu baru what we want. Kan jelas di sini what we want, gen FABG E. coli yang fungsional di E. coli. Kan gitu. Pasnya ya ini kamu upaya apa yang kamu lakukan untuk bisa seperti itu. Ini contohnya ya Dek ya. Jadi Anda lakukan seperti ini, jadi sudah harus spesifik ya. Jadi nggak bisa bilang ini deh apa namanya belum mampu, ini harus Anda terjemahkan ke dalam apa namanya bahasa yang lebih teknis ya. Belum mampu ini seperti apa? Ini kan belum mampu, saya kan menerjemahkannya seperti ini, tidak fungsional misalnya dan seterusnya. Jadi Anda harus lebih detail ya. Terus konteksnya itu berarti ya Anda memperkenalkan kalau memang ini Anda mau fokusnya ke sini ya. Jadi produksi PHA hubungannya sama tablet. Saya nggak tahu ya. Supaya konteksnya jelas, jadi langsung spesifik. Jadi dua gen ini merupakan gen yang penting di dalam produksi PHA misalnya. Itu sangat singkatnya kan gitu. Gen ini dan ini merupakan gen kunci yang memegang peranan penting di dalam produksi PHA dari host cell. Namun saat ini apa namanya ekspresi kedua gen ini misalnya terkendala, saya nggak tahu kendalanya apa.
Untuk mengatasi itu apa? Misalnya kamu tahu ya kira-kira masalahnya itu karena proteinnya nggak folding atau apa, itulah ya lebih molekuler kan. Bisa dibantu dengan apa? Nah itu ini tugas kamu ya. Saya nggak tahu, ini bukan, saya nggak penelitian di bidang ini, jadi saya nggak tahu ya. Itu aja ya.